Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan kelima, yaitu faktor pembatas dalam sistem ekologi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke makulnya. Hukum Pinium Liebing. Dalam hukum yang menyatakan bahwa hasil panen tanaman terestrial dibatasi oleh nutrisi yang paling sedikit tersedia di lingkungan dibandingkan dengan kebutuhan tanaman untuk tumbuh. Misalnya itu tanaman butuh nitrogen, fosfor, dan kalium. Kalium, nitrogen, dan kalium tersedia banyak, tapi fosfornya sedikit. Maka tumbuhan tanaman tetap akan terhambat karena fosfor itulah yang menjadi faktor pembatasnya. Jadi dalam ekosistem, kalau satu faktor penting jumlahnya minim, seluruh sistem akan ikut terpengaruh dalam pertumbuhan tanaman. Hukum toleransi Selford. Hukum toleransi Selford adalah asas yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisme ditentukan oleh faktor lingkungan tertentu, baik minimum, maksimum, maupun optimum. Hukum ini dikembangkan oleh ahli zoologi Amerika, Victor Ernest Selford, pada tahun 1911. Hukum ini, setiap organisme memiliki batas toleransi terhadap kondisi lingkungan. Ada batas minimum, batas maksimum, dan zona optimum. Begitu juga dengan tanaman maupun hewan, bahkan manusia, semuanya punya zona nyaman tersendiri di alam. Selanjutnya itu ada konsep faktor pembatas. Di sini faktor pembatas itu segala sesuatu yang dapat membatasi ukuran populasi suatu spesies dan memperlambat atau bahkan menghentikan pertumbuhan. Faktor ini bisa bersifat seperti apotik, itu seperti suhu, cahaya, air, atau unsur kimia, dan biotik seperti persaingan antar spesies, predator, dan ketersediaan makanan. Selanjutnya itu ada faktor pembatas sebagai indikator ekologi, yaitu perubahan pada faktor pembatas bisa menunjukkan adanya perubahan kondisi di lingkungan. Contohnya itu faktor pembatas di abiotik. Contoh di faktor pembatas yaitu ada abiotik, senyawa nitrat dan fosfat di ekosistem air tawar, arus dan air. Biotiknya itu makanan, pasangan, saingan, dan organisme lainnya. Jadi dengan faktor pembatas, ilmuwan bisa memantau kesehatan suatu ekosistem dan mendeteksi kerusakan lingkungan. Ini sangat penting untuk konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya itu di urgensi faktor pembatas dalam bidang perikanan. Contohnya itu ketika manusia melakukan rehabilitasi ekosistem seperti memperbaiki hutan mangrove pada Lamun atau terumbu karang yang rusak. Kita harus tahu dulu apa saja faktor yang menghambat pembatasan kehidupan di sana. Jadi faktor pembatas menjadi kunci utama agar upaya rehabilitasi bisa berhasil dan ekosistem bisa pulih dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.